Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), maju jadi bakal calon legislatif DKI Jakarta dari Dapil 4, Jakarta Timur, meliputi Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Kita memiliki keinginan berbuat dan mengabdi lebih banyak lagi ke masyarakat berbanding yang telah dilakukan selama ini. Dengan menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, tentunya akan lebih bisa memperluas jangkauan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, baik dalam menyangkut hal ekstensitas maupun intensitasnya. Hal ini disampaikan kader PDI Perjuangan Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, ketika berbincang dengan Hikmat TV terkait pencalonannya sebagai bakal calon legislatif caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 4, meliputi wilayah kota administrasi Jakarta Timur terdiri dari Kecamatan Matraman, Kecamatan Pulau Gadung, dan Kecamatan Cakung beberapa waktu lalu di Jakarta. Selain itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif, juga memberikan pertimbangan terhadap calon wali kota bupati yang diajukan oleh gubernur, katanya. Keinginan Jansen Sitompul, sarjana ekonomi yang merupakan jemaat HKBP dan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Tahun Profesionalisme dalam penata layanan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta ini bukan tanpa alasan. Selama ini pihaknya telah banyak berbuat kepedulian terhadap sesama, dan melalui pencalonan inilah dia ingin berbuat yang lebih luas lagi terhadap masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Dia memiliki visi menjadi anggota DPRD yang dekat dengan masyarakat, memperjuangkan hak dasar masyarakat DKI Jakarta dengan fokus pada pendidikan layak berkualitas, layanan kesehatan prima, dan kesejahteraan sosial keluarga yang merata bagi semua kalangan. Misi memperjuangkan 10 konsep komprehensif sepultura menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan Provinsi DKI Jakarta. Visi dan misi inilah yang kelak kita perjuangkan kalau terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, baik nanti berada di Komisi A bidang pemerintahan, Komisi B bidang perekonomian, Komisi C bidang keuangan, Komisi D bidang pembangunan, maupun Komisi E bidang kesejahteraan rakyat, ujarnya. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, kelahiran Laras, Sumatera Utara 30 Juli 1972, yang merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Jakarta tahun 1998 ini, melihat akselerasi pembangunan DKI Jakarta pada periode 2017-2022 cenderung menurun atau relatif melambat berbanding periode sebelumnya. Ini disebabkan antara lain karena skala prioritas pada penyusunan RPJMD 2017-2022 yang bergeser arahnya tidak tegak lurus dengan RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025. Hal yang lain terjadinya penurunan ini juga memang diperparah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia, katanya. Dia telah menyusun 10 prioritas perjuangan untuk rakyat sepultura. Pada bidang kesehatan, di mana tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak dan perubahan besar terhadap berbagai sektor atau bidang kehidupan di Indonesia, ujarnya. Di bidang perekonomian terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang turun dari 5,02% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, sebutnya. Pada bidang pendidikan, akibat pandemi COVID-19 telah memaksa sekolah tempat menimba ilmu demi masa depan diri, bangsa dan negara juga tidak boleh beraktivitas seperti biasa. Jam pembelajaran dikurangi,
jumlah orang dikurangi hingga harus belajar secara daring dalam jaringan di rumah masing-masing. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, mengakui bahwa dampak dan perubahan lainnya akibat pandemi COVID-19 yang bersifat global ini juga sangat terasa sekali di Provinsi DKI Jakarta. Untunglah dengan kerja keras semua pihak dan kasih karunia Tuhan, kini keadaan sudah berangsur membaik, namun tetap saja masih banyak yang perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi yang merupakan anak ke-10 dari 10 bersaudara, putra dari Situa Jakin Sitompul almarhum, mantan guru kepala SD, dan Asna Dewi Harahap almarhumah, mantan guru SD negeri, melihat hingga saat ini masih sangat banyak masyarakat DKI Jakarta yang belum terpenuhi pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini dilihatnya dari beberapa kondisi yang muncul. Pertama, terjadinya antrian pasien BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang sangat panjang. Kedua, kualitas pengobatan baik dalam kualitas tenaga medis yang menangani pasien BPJS dan kualitas obat yang diresepkan untuk pasien BPJS relatif jauh di bawah berbanding kualitas pengobatan bagi pasien non-BPJS. Ketiga, masih kurangnya akses masyarakat terhadap mobil antarjemput bagi pasien gawat darurat, ambulans, dan mobil jenazah untuk orang meninggal. Pemprov DKI Jakarta belum memiliki database akurat atas ambulans yang dimiliki oleh pemerintah dan non-pemerintah dalam hal jumlah, persebaran, serta manajemen informasi untuk pemesanan dan penjadwalan pemakaian ambulans di wilayah DKI Jakarta. Keempat, kesehatan ibu dan anak di DKI Jakarta masih perlu terus mendapat perhatian serius. Permasalahan yang masih terjadi pada kasus ibu dan anak adalah stunting. Prevalensi balita stunting di Jakarta dalam 7 tahun terakhir memang terus menurun. Data tahun 2022 sebesar 14,8%, terbaik kedua setelah Provinsi Bali. Namun harus diingat, masih ada sekitar 110.000 balita stunting di Jakarta, ucapnya. Kelima, program khusus bagi kaum lansia masih hanya sebatas bantuan dana tunai, belum menyentuh langsung ke aspek pelayanan kesehatan khusus untuk kaum lansia, di mana jangkauan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) masih sangat minim dan realisasi pencairan bantuan KLJ yang tidak tepat waktu. Menurut Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, terdapat suatu hal mengkhawatirkan yang berdampak kurang baik ke jangka panjang, yaitu banyak pasien masih usia muda namun sudah terkena penyakit berat seperti penyakit jantung. Mungkin karena kurang aktivitas fisik, jarang olahraga, pola makan tidak sehat, dan kurang mendapat pengarahan tentang pola hidup sehat. Permasalahan ini akan semakin menambah beban biaya kalau sistem dan manajemen kesehatan di DKI Jakarta tidak segera disiapkan dan dijalankan dengan baik, sesalnya. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, beristrikan Kabid Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Ridhoi Batubara STH MPDK, putri dari Binsar Batubara almarhum, mantan guru SD negeri di Balige, dan Situa Marisi Tambunan almarhumah, mantan guru SD negeri di Balige ini, memiliki 3 orang anak, yakni Yosef Sitompul, Jonathan Sitompul, dan Joy Sitompul. Dia mencatat beberapa hal dalam bidang pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, sistem penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta terkesan diskriminatif. Sebab setiap tahun masih hanya 33% siswa yang bisa mendapat sekolah negeri. Sisanya dinilai terabaikan. Jadi akses terhadap pendidikan masih belum merata untuk semua kalangan sosial. Sementara hak anak atas pendidikan sebetulnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, katanya. Kedua, kualitas guru masih belum memadai sebagaimana diharapkan. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia pada tahun 2020, kualitas guru di Indonesia dikategorikan masih rendah, termasuk di DKI Jakarta. Rendahnya kualitas guru tak hanya dari kompetensi dan kemampuan mengajar, tetapi juga pada keterampilan sosio-emosional.
nilai sosio-emosional guru Indonesia yang penting ketika beradaptasi dengan teknologi baru hanya mendapat nilai menengah, yaitu 3,52 dari 5. Padahal guru yang memiliki kompetensi pedagogis, sosial, profesional, kepribadian, dan spiritual yang memadai sangat diharapkan agar guru dapat memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka sehingga lingkungan belajar menjadi efektif, kreatif, dan kolaboratif, ujarnya. Ketiga, peran lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana membangun generasi muda berkarakter dan berakhlak mulia terlihat berkurang gregetnya. Hal ini mungkin karena para guru keteteran mengejar target peningkatan potensi akademik dari siswa. Padahal guru sebagai agen pembelajaran yang menjadi fasilitator, perekayasa, dan motivator, maka kualitas guru diharapkan sekaligus mampu menciptakan dan membangun generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia, ungkapnya. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, yang merupakan senior partner agensi distribution PT FWD Life, di mana sebelumnya sebagai senior vice president Bancasuranse PT AIA Financial sejak tahun 2006 hingga 2020, meyakini bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dia memiliki catatan sehubungan dengan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta, meliputi polusi, sampah, administrasi pertanahan, dan pemukiman kumuh, hingga banjir merupakan masalah lingkungan di DKI Jakarta yang masih belum teratasi dengan baik. Berbagai program telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, namun masih jauh dari tuntas karena solusi yang dijalankan belum menjawab akar permasalahannya, katanya. Dalam hal jaringan pengaman sosial JPS, kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk DKI Jakarta masih belum memadai. Ini terbukti pada saat terjadi kondisi pandemi COVID-19 yang lalu, di mana pemerintah baik pusat maupun daerah kewalahan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Dicontohkannya, pada saat diketahui banyak terjadi warga di DKI Jakarta yang mengembalikan bantuan sosial karena mereka merasa tidak berhak untuk menerima bantuan tersebut. Selain itu, banyak warga yang seharusnya mendapat bantuan namun tidak memperoleh karena permasalahan data penerima manfaat. Mekanisme pendistribusian yang belum memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada, ujarnya. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, aktif di berbagai kegiatan sosial, diantaranya sebagai Ketua Umum Hatopan Raja Toga Sitompul Boruna HRTSB se-Jabodetabek Banten, Pembina Pemuda Batak Bersatu PBB Wilayah DKI Jakarta, Ketua Umum Yayasan Putra Putri Sitompul Seluruh Indonesia YAPPSI, Penasihat Majalah Delina Tolu, dan lainnya. Menurutnya, untuk mengatasi sejumlah persoalan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta sangat memerlukan suatu konsep komprehensif, di mana konsep ini perlu dikawal dan diawasi mulai dari penyusunan detail rencana kerja yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sampai ke tahap implementasi atau eksekusi di lapangan. Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, bertekad kalau terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, maka 10 konsep komprehensif harus diperjuangkan dengan tekad yang kuat, persisten, dan konsisten. Meliputi sehat bersama, Vaskes siaga, ibu anak sehat, lansia bahagia, pintar bersama, pemberdayaan guru, generasi muda berkarakter dan berakhlak mulia, aman beribadah, rumah tinggal yang nyaman, serta JPS tanggap. Untuk itu saya akan menyiapkan rumah aspirasi dan menyiapkan beberapa saluran penyampaian informasi secara online yang semuanya bisa digunakan warga untuk menyampaikan masukan dan ataupun laporan sehubungan dengan 10 konsep komprehensif yang merupakan 10 prioritas perjuangan di DKI Jakarta dalam 5 tahun ke depan, pungkasnya.
Demikian Hikmat TV menyampaikan, Jansen Sitompul, sarjana ekonomi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), maju jadi bakal calon legislatif DKI Jakarta dari Dapil 4 Jakarta Timur meliputi Matraman, Pulau Gadung, dan Cakung. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.